Menurut saya negara harus memandang hubungan dengan dunia tidak transaksional, tapi berbasis nilai. Saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja untuk mendoakan Palestina. Kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia dan biarkan dunia melihat. Saya Rahmat bilang gini, jika saya jadi orang Israel, saya tidak akan pilih Ariel Sharon. Karena tangannya Ariel Sharon itu penuh dengan darahnya orang Israel. Hitungan kilometer kita ini memang jauh. Dari sana. Dari Gaza, dari tepi barat Sungai Jordan. Tapi rasanya setiap kali dengar suara adzan, seperti suara adzan dari Al-Aqsa di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kingmaker, dan tamu kita hari ini juga memang pantas disebut sebagai Kingmaker kita di Indonesia. Gaza membara, dunia belum menemukan solusi. Kali ini kita akan dengar poin penting dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana seharusnya kita menjadi warga dunia melihat peristiwa, dan bagaimana pemimpin kelas dunia menawarkan solusi. Yang pertama dulu, Pak Anies, bagaimana seharusnya menjadi warga dunia menatap peristiwa Gaza membara dan dunia bingung mengambil keputusan ini? Ustaz Bahtiar, terima kasih. Terima kasih kesempatan ngobrol. Ini tema penting sekali. Kita di Indonesia harus memiliki kesadaran warga 3 arena. Warga daerah, warga Indonesia, dan warga dunia. Jadi kalau kita warga desa, warga kota, warga kabupaten, ada peristiwa di kabupaten itu, kita turun tangan, kita peduli. Langsung ya, karena itu kampung kita ya, bertanggung jawab. Ya, begitu di dalam kampung kita ada rumah yang runtuh, longsor, maka kita turun tangan ikut perbaiki. Begitu kita warga Indonesia nih. Itu kesadaran sosial. Kesadaran, kita merasa ini ada warga Indonesia yang terkena bencana, erupsi, yang terkena ada konflik, maka kita peduli. Nah, ketika sampai di level internasional, maka kita harus membangun kesadaran. Harusnya pun membangun ya. Kami warga dunia. Warga dunia. Ketika ada satu bangsa disakiti terus-menerus, dijajah terus-menerus, maka kita tidak bisa tinggal diam. Dan kita harus menunjukkan sikap kami warga dunia, ini masalah kemanusiaan dan kami peduli. Waktu Indonesia mau merdeka, coba apa yang terjadi? Organisasi-organisasi buruh di mana-mana, seluruh dunia. Di Australia, buruh-buruh itu mogok, nggak mau loading barangnya Belanda. Di banyak negara kapal-kapal Belanda nggak bisa bergerak. Kenapa? Semua orang protes, kami tidak mau Anda menjajah Indonesia. Itu organisasi buruh ya, sampai ke Mesir juga tuh. Gandhi bilang di sana, kami tidak mau dengan Belanda. Di mana-mana Belanda itu diprotes. Kenapa? Karena mereka merasa ada saudara kami, sesama manusia, namanya bangsa Indonesia, kalian jajah, terus negeri itu mau merdeka. Dan lalu kalian mau minta kami melayani, tidak bisa. Kami berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya mengingatkan pada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan kita dulu itu, ya kita berjuang dalam negeri, tapi dunia membantu kita. Bahkan ketika kita berperang melawan Belanda, memang senjatanya dari mana? Ada bantuan dari luar lah. Dari luar, disusupkan semuanya. Banyak negara yang menyusupkan senjata untuk Indonesia. Dikirimkan senjata itu supaya gerilyawan kita bisa perang. Melawan siapa? Melawan Belanda. Kita belum bisa buat senjata saja. Kita punyanya nyali, kita punyanya orang sama bambu, tawakal Allah. Tapi bicara bangsa. Nah, sekarang ini kita harus menyadarkan bangsa kita sendiri bahwa di Palestina ada penjajahan, perintah konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Yang harus mengerjakan ini siapa? Warga Indonesia. Penyelenggara negara. Siapa sih UBN? Ini kan warga negara. Hanya kesadaran sosial aja. Punya tanggung jawab moral, menggerakkan. Yuk kita kumpul bikin solidaritas. Menurut saya negara
harus memandang hubungan dengan dunia tidak transaksional, tapi berbasis nilai. Ya, apa nih transaksional maksudnya gimana nih? Jadi kami berurusan dengan negara lain, kami berurusan dengan bangsa lain sebagai transaksi. Saya beri apa, Anda berikan saya apa. Itu transaksional. Jadi ada bisnis setelah itu ya? Apakah bisnis, apakah kebudayaan, apakah pendidikan, tapi sifatnya atau transaksi. politik ya? Transaksi. Ya. Tidak semua hubungan. Harusnya ini tidak boleh diikutkan. Terlalu lama kita ini bertahun-tahun ini menyaksikan hubungan itu transaksional. Jadi dunia itu dipandang sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika ada urusan apa-apa di dunia, pemerintah bilang oke, ini urusan Kementerian Dalam Negeri. Ini bukan urusan sebangsa kita. Jadi biar Kementerian Luar Negeri aja bikin statement, Kementerian Luar Negeri aja yang melakukan lobby, dan Ibu Menteri doing a good job. Ibu Menteri melakukan statement-statementnya, sikapnya bagus. Bagus. Kita merasa terwakili di situ. Bangga kita. Di tingkat diplomasi. Tapi tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan Kementerian Luar Negeri. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Yang punya tanggung jawab, itu sesungguhnya secara konstitusional, bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja, untuk mendoakan Palestina, kepada para pendeta di vihara, di pura, semua untuk para biksu, pemimpin agama, di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, dan mereka akan melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan, sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan, dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan bebaskan Palestina, dikirimkan pesan bebaskan Palestina dari penjajahan, bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi ini impact dari cara pandang bahwa kita adalah warga dunia. Dan yang mengatakan itu siapa? Negara. Negara. Harus negara yang mengatakan itu ya. Iya, jangan pemerintah biarkan mengatakan kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia dan biarkan dunia melihat. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Palestina. Coba ketika kita merdeka, Imam Palestina, Mufti Palestina datang ke sini, kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Nasir Pamuncak, berangkat, Pak Rosidi berangkat ke Mesir. PPKN ya. Dan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu semua dicatat dalam sejarah. Ini ada peristiwa sebesar ini, apa sih? Ustaz, puluhan anak-anak meninggal, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Betul Anak-anak, pernahkah kita membayangkan ibu kita melahirkan dan menguburkan? Di mana-mana yang namanya anak itu menguburkan ibu, umumnya begitu. Kalau di Palestina, ibu menguburkan anaknya. Seakan-akan mereka tidak berhak hidup, bahkan yang hidup tidak berhak untuk tumbuh besar. Negara ini, ibu-ibu se-Indonesia, doakan ibu-ibu Palestina. Mereka tidak pernah membayangkan menguburkan anak yang mereka lahirkan. Bagaimana ayah-ayahnya mengadzani anak yang dilahirkan dan mengadzani anak itu di makamnya. Gimana, Ustaz? Itu akan membuat kita punya perasaan ini adalah saudara kita. Jadi saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan, dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Ketika kita ini merasa itu urusannya Kemlu. Coba ketika dulu kita bertempur melawan Belanda. Lalu rakyat Indonesia bilang, ini urusan Kementerian Pertahanan, kita doakan aja Kementerian Pertahanan nanti. Atau Kementerian Kesehatan gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi
Ya. Setiap saya lihat berita ini, Ustaz, sakit itu. Tadi Pak malam, Anies kira-kira gini, mohon maaf nih. Karena Pak Anies ada kegiatan lain setelah ini. Ini asik nih bicara nih. Solusinya kira-kira sebagai warga dunia atau Indonesia bagian penting untuk memberikan kedamaian buat Palestina. Sudut pandang Pak Anies sebagai bagian, insya Allah, dari salah satu pemimpin dunia. begini. Tidak ada peperangan, pertempuran yang menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak ada. Tidak ada. Tetap harus ada Pertempuran negosiasi. menghasilkan luka. Ya, Peperangan menghasilkan luka. ya, Selalu. Dan hari ini luka itu terjadi. ya, banyak. Banyak. Dan setiap ada konflik, Ya, setiap kali ada pertempuran, maka di situ minimal ada 4 kelompok. ya, Satu kubu ada 2 kelompok. ya, Kelompok yang moderat, ya, kelompok yang garis keras. ya, Begitu juga yang di seberang. ya, Kelompok selalu. moderat, kelompok garis keras. Pengalaman kita di Indonesia. Ya, Dulu kita ini banyak sekali kelompoknya ketika kita mau merdeka itu. faksi-faksi. Ya. Faksi-faksinya banyak sekali. Pasti. Antar tokoh-tokoh itu berbeda pandangan. Luas pula negeri kita ya. Beda-beda. Ya, Tapi hebatnya mereka bisa bersatu. Ketika mereka bisa bersatu, maka Selesai. merdeka itu terjadi. oke. Jadi Bersatu. persatuan ya. Persatuan. Zaman Jepang ada 2 itu, yang kooperatif dan non kooperatif. Ya, ya, Yang non kooperatif tuh Sultan Syahrir dan kawan-kawan. ya, Yang kooperatif Soekarno, Hatta dan sebagainya. ya, 2 ini tarik menarik, itu yang saya sebut. Satu Ya. yang garis keras, ya. satu yang berat. Artinya template ini bisa dipakai juga. Kalau kita lihat, Ya, bagaimanapun juga kalau kita lihat nih di Palestina ada kubu Hamas ya. yang bisa disebut ambil jalur keras. Karena sama faksi-faksi Ada dan perlawanan. faksi-faksi lain. Lalu Ya. kemudian ada Fatah. Fatah yang cenderung lebih Diplomatik. moderat. Ya. Kemudian di Israel sama juga. Ah, Apalagi Netanyahu, orang Wah. itu paling ujung-ujung kanan. ah, Netanyahu ini pakai standar apapun ya. adalah seorang yang bengis, Bengis. seseorang yang pikirannya ekstrim Ya. dan betul-betul pandangannya menihilkan Palestina. Yang dia bayangkan adalah menghapus Palestina. Dan itu dia gunakan kekuasaannya. Dari tahun 90-an. Saya masih Oh. mahasiswa saat Oh, waktu iya, iya. Netanyahu ini pertama kali jadi Perdana Menteri. Iya, iya, Oke? iya, iya. Ya. Dan pada waktu itu saya bilang, ini orang luar biasa. Ariel Sharon yang jauh kasar aja kalah Kalah sama ini, anak ya. muda satu ini. Waktu itu Iya, dia masih iya. relatif muda, Netanyahu itu. Iya, Jadi saya melihat ke depan iya, perlu bagaimanapun juga perlu ada pembicaraan level politik iya, untuk mencari jalan keluar. iya, Dan itu harus dibahas. iya, Harus dibahas, didiskusikan, dan Iya. menjadi kesepakatan. iya. Tidak mudah. Tapi sudah mungkin 8 tahun ini pembicaraan itu berhenti. Dulu Mungkin sempat hanya ada, di level elit di PBB barangkali nggak langsung kepada pernah di pelakunya. tahun 2000 Iya. itu Ehud Barak Ya, dengan Yasser Arafat ya, sempat membicarakan two-state solution. ya, Waktu itu sempat diobrolin di Camp David. ya, Mediasinya adalah Bill Clinton. ya, Two-state solution, solusi 2 negara. betul. Nah, di level eksekusi, masing-masing dalam negeri nggak dapat support. Ya. Masing-masing ketika pulang Ehud Barak Ah. berantakan di Israel, Jadi Yasser disuruh menyelesaikan Arafat juga sendiri. pulang Ya. dalam situasi begitu. Jadi ini adalah sebuah konflik yang panjang. Jadi kita harus siap untuk stamina panjang. Oke. Tapi oke. menurut hemat kami, Hmm. tetap harus ada percakapan diplomatik, Iya. percakapan politik. Seperti kita, Iya. pengalaman kita di Indonesia. Ketika kita memperjuangkan kemerdekaan, bersatu, declare, Iya. lalu jaga persatuan itu. Iya. Dan ketika kita jaga persatuan itu, Iya. apa yang kemudian muncul? Ada 2 nih, kelompok perjuangan fisik, dipimpin Jenderal Sudirman dan lain-lain, Iya. menunjukkan eksistensinya, Iya. kelompok politik dan Iya. diplomasi Iya. menggunakan ini sebagai posisi tawar internasional. Oke, iya, 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 iya. Dan kemudian ketegasan-ketegasan sikap kita Iya. itu mempengaruhi betul konstelasi internasional. Seperti Iya. contoh, Iya.
kita baru merdeka, Rusia dukung, kemudian India dukung, negara-negara besar itu dukung. Tapi blok Barat belum. Karena ada Belanda di situ yang dekat dengan sekutu. Sekutunya. Apa yang terjadi? Peristiwa Madiun 1948. Ketika ada pemberontakan komunis, itu mengubah pandangan dunia Barat. Apa yang terjadi? Mereka curiga bahwa Indonesia akan masuk blok timur. Karena pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang dekat dengan sosialis. Tapi ketika ada pemberontakan PKI Madiun dan kita menghabisi pemberontakan itu, dunia kaget. Ini bukan komunis. Hanya kecil ya mereka ya. Ini bukan komunis, langsung berubah. Dan Belanda ditekan dan terjadilah konferensi meja bundar setahun kemudian. Peristiwanya 48 di Madiun, tahun 49 konferensi meja bundar, ditekan Belanda oleh seluruh dunia, akhirnya menerima. Jadi tetap di ujungnya adalah kesepakatan politik. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan diplomasi di dalam level internasional. Peran Indonesia kira-kira seperti apa seharusnya? Nah, kita bisa memfasilitasi. Tidak mudah, tapi bisa. Terutama untuk mempersatukan kubu di dalam Palestina. Ini yang paling penting. Berarti kita langsung kepada menurut saya, pelakunya ya? Kita bisa berbagi pengalaman. Sebagai contoh, pengalaman Indonesia di dalam perjuangan internasional selalu tampil dengan narasi nasionalisme. Nasionalismenya? Selalu nasionalisme. Saya beri contoh nih. Kalau ditanya siapa diplomat-diplomat awal, mayoritas adalah tokoh-tokoh yang di dalam konteks hari ini kelompok Islam. Awal-awal itu. Agus Salim, ini bapak diplomasi Indonesia. Kemudian Muhammad Rum. Betul ya? Tokoh-tokoh ini, mereka di dalam negeri, kalau dibuat pola, mereka itu kelompok Islam. Keras ya? Secara afiliasi politik. Tapi ketika mereka ke dunia internasional, kami Indonesia, kami nasionalis, tampil keluar dengan gagasan nasionalisme, gagasan keindonesiaan, ini sebagai bangsa yang bersatu dalam bineka. Palestina bisa belajar itu. Bahwa keluar, tapi kalau kita di dalam negeri, Bung Tomo, tempur takbir. Tapi Agus Salim tidak di luar takbir. Di dalam negeri, kayak Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Santri ribuan hibahkan nyawa dengan membawa takbir. Kurang kalau bicara apa? Ini mujahid semua ini. Ini mujahidin ini. Iya betul. Betul nggak? Iya betul. Tapi tampil internasional, diplomasi, wawasannya nasional. Nah, Palestina bisa belajar itu. Jangan sampai terbalik. Palestina itu, kalau kita lihat ya, total di tepi barat Sungai Jordan itu sekitar 3,2 juta. Lalu di Gaza itu sekitar 2,3 juta ya orang-orang di situ. Nah, di dalamnya itu bineka, yang Kristen ada, Katolik Ortodoks ada, gereja banyak gitu. Nah, keluar dia harus tampil sebagai sebuah bangsa yang beragam. Minoritas Yahudi juga kuat di situ. Yahudi juga ada. Dan kalau kita lihat komposisi penduduk warga Palestina yang berada di dalam kawasan batas 1947-48 itu juga banyak. Dan di seluruh dunia orang-orang Palestina ini. Nah, jadi tampil itu satu. Jadi menurut saya peran kita untuk mempersatukan mereka ya. Dan kedua, membawa pada mereka pengalaman kami di Indonesia. Bahwa tanpa kita sendiri bersatu, sulit kita bisa meraih kemenangan. Sulit kita bisa menghasilkan keberhasilan. Nah, ini bagaimana blok Amerika yang selama ini berusaha menawarkan proyek-proyek perdamaiannya, didukung PBB, Dewan Keamanan, apa sebabnya? Seluruh proses itu nantinya akan bisa dinegosiasikan. Tapi berangkatnya harus bersama-sama. Tanpa kebersamaan itu, dan saya rasa kita harus lebih sering mengirimkan, melihat dari sisi Palestina pesan-pesan yang menyadarkan dunia tentang praktek kekerasan dikerjakan oleh Israel secara cerdas.
dan menyadarkan dunia tentang pemimpin-pemimpin di Israel seperti Netanyahu yang berperilaku membuat kebijakan itu luar biasa brutal. Saya ingat, ini saya masih kuliah, Ustaz. Baca wawancara di majalah Newsweek. Wawancaranya pada Yasser Arafat waktu itu. Pemimpin PLO ya. PLO. Jadi tanya, Mr. Chairman dari ketua, Anda dibilang oleh Ariel Sharon bahwa tangan Anda itu berlumuran darah orang-orang Israel. Darah orang Israel ada di tangan Anda. Tidak pantas Anda menjadi presiden. Gitu tegas sekali ya. Dikatakan itu pada Yasser Arafat. Apa pendapat Anda terhadap pernyataan itu? Lalu apa yang dijawab Yasser? Yasser Arafat bilang gini, jika saya jadi orang Israel, saya tidak akan pilih Ariel Sharon karena tangannya Ariel Sharon itu penuh dengan darahnya orang Israel. Karena peristiwa Sabra Satila. Jadi dan itu kemudian pernyataan itu singkat, tapi menyadarkan dunia. Ternyata yang berlumuran darah dengan kekerasan itu Jenderal Ariel Sharon, bukan saya. Nah, maksud saya hari ini itu harus dilakukan. Indonesia bisa mengerjakan. Dan sebagai penutup nih, kalau boleh, hitungan kilometer kita ini memang jauh. Dari sana, dari Gaza, dari tepi barat Sungai Jordan. Tapi rasanya setiap kali dengar suara adzan seperti suara adzan dari Al-Aqsa di tempat kita. Masya Allah, itu udah artinya dekat di hati ya. Terima kasih Pak Anies Baswedan, sangat mencerahkan walaupun singkat. Jumpa lagi insya Allah di Kingmaker berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.